Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Inan Amirat dari kelas AK204 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan presentasi untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Makro semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi. Materi yang akan saya ambil yaitu dua materi setelah pertemuan UTS, yaitu materi tentang inflasi dan pengangguran. Untuk presentasi ini ada tiga bagian. Yang pertama yaitu inflasi, yang kedua adalah pengangguran, dan bagian ketiga adalah hubungan inflasi dan pengangguran, disertai dengan contoh kasus dan soal. Yang pertama adalah inflasi. Jadi secara umum, inflasi ini diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode tertentu. Kunci dari definisi ini adalah dua kata ya, yaitu umum dan berkelanjutan. Artinya bukan hanya satu atau dua barang saja yang naik harganya, tapi secara luas, dan bukan hanya sekali atau dua kali saja, tapi terus berulang. Nah, inflasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya, mulai dari inflasi ringan yang kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang antara 10 sampai 30%, inflasi berat di atas 30%, hingga hiperinflasi yang melebihi 100% per tahun dan dapat menghancurkan perekonomian. Jika dilihat dari sumbernya, inflasi bisa terjadi karena peningkatan permintaan agregat atau disebut demand pull inflation. Yang kedua, karena naiknya biaya produksi seperti upah dan bahan baku yang disebut cost push inflation, dan bisa juga akibat kenaikan harga barang impor yang disebut dengan imported inflation. Selanjutnya, teori-teori inflasi. Untuk membahas atau memahami inflasi lebih dalam, kita bahas tiga teori utama. Yang pertama adalah teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Dalam rumusnya, MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah harga, dan T adalah volume transaksi. Jika M bertambah cepat, otomatis P-nya juga atau harganya akan naik dan menyebabkan inflasi. Yang kedua, teori Keynesian berfokus pada permintaan agregat. Jadi menurut Keynes ini, inflasi muncul ketika masyarakat tuh ingin hidup melebihi kapasitas produksinya atau terjadi excess demand. Teori ini relevan untuk memahami inflasi dalam jangka pendek. Dan teori yang terakhir adalah teori strukturalis, lebih banyak digunakan tuh di negara berkembang. Ia menyebut bahwa inflasi terjadi karena ketidakefisienan dalam struktur ekonomi. Misalnya itu distribusi pangan yang tidak lancar atau produksi sektor tertentu yang tidak fleksibel. Ketiga teori ini menjadi dasar analisis dan juga kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi melalui kerangka Inflation Targeting Framework. Nah, penyebab dan dampak inflasi, jadi penyebabnya ini sangat beragam ya. Misal, ketika bank sentral mencetak uang terlalu banyak atau pemerintah belanjanya itu terlalu besar, bisa menambah tekanan pada permintaan agregat. Kenaikan biaya produksi seperti energi atau bahan baku juga bisa menyebabkan inflasi, bahkan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan bisa menjadi penyebab inflasi itu sendiri karena produsen dan konsumen sudah mengantisipasi kenaikan harga. Dampaknya bisa positif, seperti mendorong produksi dan membuka lapangan kerja, mendorong investasi produktif, meningkatkan pendapatan nominal. Namun, jika tidak terkendali, inflasi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengikis tabungan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Distribusi pendapatan juga tidak adil karena mereka yang punya aset seperti tanah dan saham itu akan diuntungkan ya, sedangkan masyarakat berpenghasilan tetap itu akan dirugikan. Untuk pengukuran inflasi, mengetahui seberapa besar inflasi itu kita gunakan indikator seperti indeks harga konsumen atau IHK. IHK akan mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh siapa? Oleh rumah tangga seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan lain-lain.
Nah, Badan Pusat Statistik ini akan mengumpulkan data dari berbagai kota setiap bulan untuk menghitung perubahan indeks ini. Selain IHK juga ada IHP atau Indeks Harga Produsen yang mengukur inflasi dari sisi produsen. Lalu ada GDP deflator digunakan untuk melihat inflasi secara keseluruhan dalam perhitungan produk domestik bruto, dan core inflation atau inflasi inti mengabaikan komponen harga yang sangat fluktuatif seperti bahan makanan dan energi agar analisisnya itu lebih stabil. Nah, contoh soal inflasi. Jika IHK tahun 2021 106,5 dan 2022 menjadi 112,8, maka laju inflasinya itu dapat dihitung menggunakan rumus perubahan persentase. Bisa dilihat hasilnya adalah 5,92%. Untuk soal kedua, kita menghitung gaji real dari gaji nominal. Misalnya 5 juta rupiah per bulan dengan inflasinya 5,92%, maka nilai gaji tersebut dalam harga tahun sebelumnya adalah sekitar 4.720.355. Ini menunjukkan bahwa sekalipun gaji secara nominalnya itu tetap, tapi daya belinya bisa turun karena inflasi. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu pengangguran. Pengangguran itu terjadi ketika seseorang dalam usia kerja tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Itu menurut Mankyu 2019. Jenisnya ada beberapa. Yang pertama, pengangguran friksional itu karena proses pencarian kerja. Pengangguran struktural karena perubahan kebutuhan industri. Pengangguran siklikal karena penurunan aktivitas ekonomi seperti resesi, dan pengangguran musiman seperti buruh tani yang menganggur saat tidak panen misalnya. Selain itu juga ada istilah seperti pengangguran terbuka yang betul-betul tidak bekerja. Ada istilah juga setengah menganggur yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, dan pengangguran terselubung yang bekerja tapi tidak produktif. Penyebab dan dampak pengangguran. Pengangguran itu disebabkan oleh banyak faktor. Ekonomi yang tumbuh lambat, teknologi yang menggantikan tenaga manusia, atau ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Dampaknya bisa serius. Untuk dampak ekonominya itu pendapatan nasional akan turun, daya beli masyarakatnya lemah, dan penerimaan pajak akan berkurang. Sedangkan secara sosial, pengangguran akan meningkatkan kemiskinan, memperlebar kesenjangan, bahkan bisa meningkatkan kriminalitas dan ketidakstabilan politik. Menurut hukum Okun, setiap kenaikan 1% dalam pengangguran itu bisa menyebabkan penurunan PDB sebesar 2%. Untuk mengukur tingkat pengangguran, dimulai dari data penduduk usia kerja, yaitu mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun. Dari situ dibedakan antara yang bekerja, yang menganggur, dan yang bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau pensiunan. Angka utama yang digunakan antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan seberapa banyak penduduk yang aktif bekerja atau mencari kerja, dan tingkat pengangguran terbuka. Itu persentase pengangguran dari total angkatan kerja. Nah, di Indonesia ini data ini akan diperoleh dari Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional, yang dilakukan BPS 2 kali setahun. Teori-teori pengangguran. Secara teori ada beberapa pendekatan untuk menjelaskan pengangguran. Yang pertama, teori klasik menyebut pengangguran disebabkan upah yang terlalu tinggi. Jadi solusinya adalah menurunkan upah agar pasar tenaga kerja itu kembali seimbang. Kemudian ada teori Keynesian melihat bahwa masalahnya adalah permintaan yang kurang. Jadi perlu intervensi pemerintah untuk mendorong permintaan barang dan jasa. Ada search theory atau teori teori pencarian oleh Phelps dan Mortensen melihat pengangguran sebagai proses alami ketika seseorang mencari pekerjaan terbaik. Dan teori upah efisiensi menjelaskan bahwa perusahaan kadang sengaja membayar upah yang lebih tinggi agar pekerja itu lebih produktif, walaupun itu bisa menyebabkan sebagian orang tidak terserap. Nah, contoh soalnya tentang pengangguran, misal di kota X tahun 2023 itu ada 2 juta
dengan 1,5 jutanya itu usia kerja. Dari angka itu 250.000 sedang sekolah, 120.000 mengurus rumah tangga, maka angkatan kerja berjumlah 1.130.000. Nah, jika yang bekerja adalah 1.080.000, maka penganggurannya adalah 50.000 orang. Itu yang ya jumlah penganggurannya. Sehingga bisa kita cari tingkat pengangguran terbukanya 4,42%. Tinggal masukkan ke rumus saja. Selanjutnya ada hubungan inflasi dan pengangguran. Ini adalah bagian yang ketiga. Kurva Phillips. Jadi, kurva Phillips yang pertama kali diidentifikasi oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 itu menunjukkan hubungan terbalik atau trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Jadi, ketika tingkat penganggurannya rendah, inflasi cenderung tinggi dan sebaliknya. Penjelasan teoritis tentang kurva Phillips itu tingkat penganggurannya rendah menunjukkan pasar tenaga kerjanya itu ketat ya. Jadi mendorong kenaikan upah yang kemudian akan mendorong kenaikan harga atau inflasi. Kebijakan ekspansif untuk mengurangi pengangguran juga akan meningkatkan permintaan agregat yang cenderung meningkatkan inflasi juga. Nah, kebijakan kontraktif untuk mengurangi inflasi akan mengurangi permintaan agregat yang cenderung meningkatkan pengangguran. Yaitu ada persamaan kurva Phillips dalam jangka pendek, yaitu Pi sama dengan Pi E dikurangi beta dikalikan dengan U dikurangi UN ditambah dengan epsilon, dengan keterangan sebagaimana yang ada di layar. Nah, ada trade-off jangka pendek dan jangka panjang. Dari kurva Phillips jangka pendek, terdapat trade-off yang jelas antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter ekspansif dapat menurunkan pengangguran tetapi meningkatkan inflasi dan sebaliknya. Sedangkan kurva Phillips jangka panjang, dia akan berbentuk vertikal pada tingkat pengangguran alamiah. Hal ini menunjukkan tidak ada trade-off permanen antara inflasi dan pengangguran. Sedangkan kurva Phillips dengan ekspektasi itu menjelaskan bahwa ekspektasi inflasi masyarakat menyebabkan pergeseran kurva Phillips jangka pendek. Gitu. Nah, namun ada fenomena yang langka dan sulit yang membantah teori kurva Phillips klasik ini, yaitu namanya fenomena stagflasi, adalah kondisi ketika inflasi tinggi bersamaan dengan pengangguran yang tinggi. Ini terjadi di 1970-an saat krisis minyak oleh OPEC menyebabkan lonjakan harga energi global, biaya produksinya naik, ekonomi melambat, dan inflasi meningkat. Dan penganggurannya juga naik bersama-sama. Ini ada soal kurva Phillips ya. Diketahui dan ditanya pengangguran alamiah, ada tingkat pengangguran yang diharapkan, dan persamaan kurva Phillips yang baru. Untuk tingkat pengangguran alamiahnya dari persamaan Pi sama dengan 10% dikurangi 2 dikali U min 5%, maka tingkat pengangguran alamiahnya adalah 5%. Nah, apabila tingkat pengangguran untuk inflasinya 6%, jika dimasukkan ke dalam persamaan, tingkat pengangguran yang diharapkan adalah 7%. Nah, persamaan baru dengan ekspektasi inflasi 12% menjadi Pi sama dengan 12% dikurangi 2 dikali U dikurangi 5%. Ini menunjukkan bahwa kurva Phillips-nya itu bergeser ke atas sehingga pada tingkat pengangguran yang sama, tingkat inflasi itu akan lebih tinggi. Itulah seluruh materi yang bisa saya sampaikan mengenai inflasi dan pengangguran, dua fenomena yang saling terkait dan sangat penting dalam ekonomi makro ya. Referensi dalam penyusunan materi ini berasal dari buku-buku ekonomi terkemuka seperti Mankiw, Samuelson, Blanchard, dan Budiono, serta laporan resmi dari BPS dan Bank Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.